Abdullah Al-Muttaqi. Hadir, alhamdulillah. Alia Salsabila. Mana Alia? Ya, bilang hadiroh ya. Ya, baik. Terima kasih. Anindya Maimun Nisa. Ya, izin ya. Aurora Dayara. Aska Kirani. Zaki Abdul Aziz. El Muayyad. Cari bersama-sama dengan maksud dan tujuan. Yang pertama, perhatikan baik anak-anakku semua. Kalian siap untuk mendengarkan ya? Siap. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Semua, maksud dan tujuan kita mempelajari Rasul Allah idolaku adalah ya, pelajaran kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Temanya Nabi Daud alaihi salam. Kalian yang pertama tujuannya memahami kisah ini, memahami keteladanan kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kalian bisa mengerti dan kemudian meyakini kebenaran kisah Nabi Daud dan mencontoh perilaku Rasul itu apa sih? Ada yang tahu? Utusan Allah. Ya, Rasul itu utusan Allah. Ada yang mau menanggapi lagi? Rasul itu apa? Untuk apa Rasul itu Allah turunkan? Ada yang tahu? Untuk Menyiarkan agama Islam. menyiarkan agama Islam. Ada lagi? Untuk apa lagi? Silakan yang lain. Untuk apa? Untuk lagi. Oke, siapa yang tahu? Angkat tangan. Rasul diutus oleh Allah untuk apa tadi? Untuk menyiarkan agama Islam. Apa lagi? Supaya apa? Dia diutus oleh Allah untuk apa? Untuk membimbing umat manusia. Membimbing kemana? Membimbing ke surga. Ke surga. Ya, supaya hidupnya bagaimana? Supaya hidupnya bahagia. Supaya hidupnya bahagia. Supaya bahagia ikuti aturan sendiri atau aturan yang Allah turunkan? Aturan yang Allah turunkan. Baik anak-anakku semua, sebelumnya kita mengenal para nabi itu ada berapa? 25. Apa nama-namanya? Ya, mari kita nyanyikan bersama. Ingat lagunya? Ingat, 1, 2, 3. Semangat dong nyanyinya, ulang lagi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Ikut itu ya. Semangat, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh. Rasul yang pertama siapa? Adam. Nabi yang terakhir? Kalau setelah Nabi Muhammad adalah bikin Nabi gak? Gak ada. Hari ini kita akan mempelajari Nabi siapa? Nabi Daud. Kita akan mengenal Nabi Daud. Rasul Allah idolaku. Mari kita baca bersama bahwa Rasul Allah itu adalah teladan bagi umat manusia. Tahu bersama? Atau ada yang mau membaca? Silakan Yauma baca. Bapak minta Yauma membaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya, terima kasih. Bagus gak bacaan Yauma? Betul ya? Gak ada yang salah? Benar.
Iya, ada yang tahu maksudnya, artinya? Nggak ada. Baik, karena nggak ada yang tahu, artinya bahwa ayat ini menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah itu sebagai teladan, sebagai contoh kebaikan umat manusia. Bagi siapa? Orang yang beriman, mengharap ketemu Allah dan yakin hari kiamat, dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, intinya kalian sudah mengerti bahwa Allah menurunkan utusannya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar supaya nanti masuk ke dalam surga Allah. Baik, Tum? Ya, baik. Kita lanjutkan dan kalian sudah hafal nama-nama 25 nabi dan rasul. Selanjutnya Nabi Daud alaihi salam. Siapa Nabi Daud? Iya. Oke, silakan bacakan. Itu yang Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Iya, terima kasih. Yang lain bisa dipahami? Oke, kita sudah tahu Nabi Daud itu adalah dari Bani Israel. Masih ingat Israel itu siapa? Nabi Israel sama dengan Nabi Yakub. Nah, Nabi Daud itu keturunan beliau. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi Nabi Daud adalah dari Bani Israel yang hidup pada masa Raja Talut yang beriman menghadapi Raja Jalut yang kafir. Dan mari kita saksikan video berikut ya. Sebelumnya Bapak jelaskan, ini ada gambar bahwa tentaranya Raja Talut itu berangkat ke tempat yang jauh menuju kerajaan Jalut. Kerajaannya siapa? Jalut, raja yang sangat luar biasa gedenya. Nah, dalam perjalanan mereka kehausan dan sebelum ketemu sungai sudah diingatkan agar jangan minum terlalu banyak dan lebih baik untuk tidak minum. Kalaupun minum paling hanya satu teguk atau 2 teguk cukup, nggak boleh berlebihan. Tapi lihat bagaimana akhirnya mereka minum berlebihan. Akhirnya seperti ini, mereka mengalami cukup kesulitan menghadapi Raja Jalut yang jumlahnya sangat banyak, sementara Raja Talut jumlahnya pasukannya cuma sedikit. Baik, mari kita saksikan video berikut. Silakan semua, sebelum menyaksikan video ini tentang kisah Nabi Daud, kalian siapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Lalu nanti kita akan bahas bersama. Ya, baik Tum? Baik, nah silakan disaksikan yang berikut ini.
tadi, tayangan dari film atau film tentang kisah Nabi Daud. Terima kasih Mas Asin. Nanti yang lain boleh menanggapi. Silakan yang ditanyakan. Kenapa Taulut yang terpilih? Kenapa Taulut yang terpilih di pemimpin untuk berperang dengan Jalut? Baik, silakan yang lain. Pertanyaan Hashim, kenapa kok Taulut yang terpilih? Ada yang lain? Silakan jawab. Ada yang membantu? Pertanyaan Hashim, kenapa kok Taulut yang terpilih jadi pemimpin untuk Bani Israel menghadapi Jalut? Apa alasannya? Ayo. Ada yang mau menanggapi? Ada yang tahu? Nggak tahu? Adik? Nggak tahu juga. Anak-anak semua, tadi sudah dijelaskan dalam film ya, dalam video bahwa kenapa kok Taulut yang terpilih? Karena Taulut adalah Allah langsung yang milihnya melalui wahyu kepada seorang nabi dari Bani Israel. Nah, maka kemudian dijelaskan oleh sang nabi tadi, ya, karena untuk apa? Karena badannya kuat, otaknya cerdas, ahli di dalam menghadapi penjelasan. Baik, setelah kalian mendengarkan tadi film kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, sekarang sebelumnya silahkan kalian buka bukunya, buku paketnya berkaitan dengan kisah Nabi Daud. Baca terlebih dahulu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Silahkan halaman 63. Silahkan dibaca dan dipahami, tulis poin-poin pentingnya ya, menggunakan buku catatan kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, setelah kalian menyaksikan video tadi, Bapak akan melanjutkan keterangan lebih lanjut dari yang sudah kalian saksikan tadi, bahwa Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana dalam kisah Al-Quranul Karim disebutkan, Nabi Daud menjadi salah satu prajurit dari tentaranya dari Raja Taulut. Dia ketika masih kecil sudah menjadi seorang prajurit yang ikut berperang menghadapi Raja Jalut yang kejam, bengis ya. Lalu kemudian ketika tentara Jalut menghadapi Raja Taulut ya, menghadapi Raja Jalut, mereka pasukan Taulut itu mengalami rasa takut karena jumlahnya lebih banyak. Jumlah pasukan Taulut lebih banyak atau sedikit? Lebih sedikit. Yang bersama dengan Nabi Daud lebih sedikit. Sementara pasukan musuh lebih banyak, dan raja musuhnya itu besar sekali dan kuat sekali, sehingga mereka merasa takut. Maka kata Allah SWT dalam Al-Quranul Karim disebutkan surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, artinya silakan dibaca salah seorang dari kamu. Ya, sama baca artinya. Banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, terima kasih. Bisa dipahami ya
banyak, golongan yang sedikit dapat mengalahkan musuh yang banyak. Dengan izin siapa? Syaratnya suruh apa? Sabar. Jadi ketika menghadapi musuh kita harus sabar. Apakah Nabi Daud termasuk orang yang sabar? Sabar. Nah, baik. Selanjutnya Nabi Daud melawan Raja Jalut. Nabi Daud melawan Raja Jalut. Bagaimana? Raja Jalut gambarnya seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini, tinggi besar, badannya kuat, sementara Daud kecil. Nah, bagaimana? Ternyata Daud menghadapi raksasa yang besar, ada rasa takut dia? Kalau berani menghadapi raja yang sangat besar, raksasa kuat, tapi Daud berani melaksanakannya, berarti Daud memiliki sifat apa? Berani. Daud memiliki sifat berani. Perhatikan tuh. Dia hanya bersenjatakan apa? Ketapel. Menggunakan batu yang dilemparkan. Dan Raja Jalut berhasil dibunuh oleh Nabi Daud. Seperti ini. Gambarnya nggak kelihatan ya? Kalau di sini gambarnya jelas ya. Kalah. Selanjutnya, setelah Nabi Daud berhasil membunuh raksasa Jalut, maka Raja Talut berterima kasih kepada Daud. Yang nanti kelak Nabi Daud akan diangkat menjadi raja menggantikan Jalut. Nah, maka di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh Allah SWT, maka mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah, dan Daud berhasil membunuh Jalut dan memberikan kepada Daud kerajaan dan ilmu, ya, serta memberikan pelajaran ilmu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nabi Daud diberikan kemampuan mampu membunuh Jalut dan memberikan kerajaan, sehingga Daud menjadi raja untuk Bani Israel. Jadi pahami ya. Selanjutnya, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Ketika Talut wafat, maka Allah mengangkat Nabi Daud sebagai raja untuk Bani Israel, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Nabi Daud diangkat jadi raja, kemudian jadi nabi dan rasul yang menerima kitab Zabur. Selanjutnya, mukjizat Nabi Daud. Silakan perhatikan. Mukjizat Nabi Daud mampu melunakkan besi. Sebagaimana dalam surat Saba ayat 10 ayat sampai 11, surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 80. Jadi Nabi Daud selain seorang nabi diberikan mukjizat besi. Kamu tahu besi kan? Besi keras apa lunak? Keras. Itu bisa dibentuk dengan tangannya sendiri oleh Nabi Daud tanpa menggunakan alat. Salah satunya dibuat apa? Apa ini? Baju apa? Baju baja, baju yang dipakai untuk apa? Perang. Gunanya untuk apa? Melindungi tubuh dari pasukan yang akan menyerangnya. Jadi Nabi Daud diberikan mukjizat mampu melunakkan besi dan menggunakannya, membuatnya berbagai macam alat yang dikehendaki. Misalnya tadi membuat baju perang, membuat senjata dan sebagainya. Kalau sekarang dipelajari oleh ilmuwan, dijadikan apa? Dengan kemampuan ilmu, bagaimana melebur baja menjadi peralatan yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Berikutnya, mukjizat yang kedua, Nabi Daud diberikan suara yang merdu. Nabi Daud suaranya merdu, bagus, indah, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan suara yang
Bagus. Itu mukjizat Nabi Daud. Selanjutnya, kepribadian Nabi Daud yang dapat kalian pelajari. Apa saja? 1. Sabar, adil dan bijaksana, selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. gemar berpuasa. 1. Ulang lagi. Ya. Jadi yang pertama kepribadiannya adalah seorang pemberani. 2. Sabar. 3. Adil, bijaksana. 4. Selalu. Artinya apa kalau bertasbih? Rajin. Ibadah pada Allah. Yang keempat, rajin berpuasa. Ada puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak, namanya puasa Nabi Daud. Paham Salma? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, selesai ya untuk kisah Nabi Daud alaihi salam. Baik anak-anakku semua, karena itu Bapak membagi menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Akan Bapak berikan soal untuk kalian memberikan tanggapan ya, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Bapak bagikan. Ketua kelompoknya yang paling depan ya. Nah, ini berdua. Apa dengan yang sini? Ya. Apa yang kalian lakukan? Silakan diperhatikan. Kelompok 1 gambar 1 awalnya gitu. Ya. Ini kerjain kelompok. Ya. Kelompok 3 mana? Di mana? Kelompok 3 berarti ngerjain gambar 3. Kelompok 4 gambar 4. Dari soal yang Bapak berikan, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik, sebagaimana yang dari Bapak minta, akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Dari gambar ini, mengapa pasukan Raja Tolut dikatakan melanggar nasihat sang raja dengan minum air sungai? Karena dengan meminum air terlalu banyak bisa membuat mereka lemah saat menghadapi musuh-musuh mereka. Cukup. Terima kasih. Jadi kalau pasukan Jalut itu sangat banyak, lalu kemudian pasukan Tolut yang tinggal sedikit melanggar aturan, apa tadi langgarnya? Meminum air sungai. Akibatnya apa tadi? Menjadi lemah. Iya. Melanggar aturan baik apa buruk? Akibatnya apa tadi? Menjadi lemah. Kalau dia suka melanggar aturan maka menjadi lemah. Baik. Kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Salut sama kamu. Salut, lut, lut, Lut. Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 3, silakan bacakan hasil diskusinya. Dari gambar ini, apa saja mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam? Suaranya sangat merdu dan tangannya mampu melunakkan besi, serta dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih. Cukup. Ya, gimana teman-teman? Bagus? Jawabannya bagus? Apa saja tadi mukjizatnya Nabi Daud?
Suaranya merdu. 2. Menggunakan besi. Dapat memerintahkan untuk bertasbih. Masya Allah. Bagus jawabannya. Kasih tepuk salut. Sama kamu. Salut. Baik, terima kasih. Tanya kelompok 4, silakan. Hasil diskusinya bacakan. Pada gambar ini, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabar, pemberani, dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Jelas jawabannya? Hasil diskusinya bahwa setelah kalian mengetahui kisah Nabi Daud, mesti mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi sifatnya apa sih tadi? 1. Sabar. 2. 3. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau ada anak yang malas ibadah? Mendapatkan dosa. Rugi nggak? Rugi. Gimana kalau jadi orang ngadapin musuh tapi takut duluan? Kalah. Kamu mau dikalahin? Enggak. Kamu pasti menang kan? Harus punya sifat berani. Di samping itu juga harus menjadi adil. Contoh seorang pemimpin. Seorang pemimpin mesti adil apa sewenang-wenang? Adil. Sebagaimana tadi dilakukan oleh Raja Nabi Daud, seorang yang adil menjadi seorang raja. Maka kalau kamu nanti jadi pemimpin, kamu jadi presiden, harus menjadi pemimpin yang adil. Siap menjadi orang adil? Siap. Siap menjadi pemberani? Siap. Siap menjadi anak yang sabar? Siap. Siap menjadi anak yang rajin ibadah? Siap. Oke, semangat semuanya. Terima kasih. Siap. Allahu Akbar. Before kami let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Kita siap untuk pulang. Silakan jangan lupa sholat tetap dilaksanakan. Waktunya sholat, yang laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan bersama keluarga di rumah. Kemudian sebelum mengakhiri, Bapak mau bertanya. Yang bisa jawab pulang duluan. Siap? Siap. Bersama kelompoknya. Ini ada 5 ya, 2 baris. Oke. Nanti yang Bapak tunjuk, yang sudah angkat tangan duluan Bapak tunjuk. Oke. Berkaitan dengan apa tadi? Kisah Nabi apa yang dikalahkan oleh Nabi Daud? Ya, itu duluan. Jaki, siapa Jaki? Yang dikalahkan Nabi Daud adalah Raja Jalut. Ya, betul? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Salam warahmatullahi. Pertanyaan ketiga. Apa kitab yang diterima Nabi Daud? Ya, duluan Silvi. Siapa? Zabur, kitab Zabur. Baik, silakan. Berikutnya, pertanyaan yang keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, pertanyaan keempat. Apa mukjizat paling hebat Nabi Daud? Zarifah dulu, silakan Zarifah. Menggunakan besi. Saya menggunakan besi.
Isi apa lagi? Dikasih suara yang lucu Suara dan yang lucu. dapat memberikan dulu dan dulu Iya, terima kasih. Silakan. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kebiasaan atau perilaku mulia dari Nabi Daud yang tadi sudah kita bahas? Kebiasaannya ngapain saja dia? berani, pantang menyerah, adil, bijaksana, Terus kebiasaan yang lain? suka berpuasa, Suka berpuasa. Ada lagi? zikir siang dan malam. Iya, terima kasih. Pintar semua anak-anakku semua. Silakan pulang. Terima kasih. Salam buat ayah ibu ya di rumah ya. Baik. Assalamualaikum.